dengan faktor 3,5 kali. Berarti kita udah tumbuh sekitar 350% dari segi revenue kita. Nah, kontribusinya secara persentase logistik terhadap total revenue masih kecil. Kembali lagi dengan kami di Shipping and Logistics Talks dalam segmen Executive Notes. Hari ini kita bersama dengan Pak Eri Hardianto. Apa kabar Pak Eri? Baik Pak Damas. Beliau ini sebagai Area Managing Director AP Muller Mers di Indonesia. Pak Eri, gimana Pak setelah masuk di tahun 2023 nih? Optimis semua? 2023 ya merupakan memang tantangannya berbeda ya dari 2 tahun atau 2,5 tahun terakhir. 2,5 tahun terakhir kan kita disibukkan dengan kekacauan logistik yang disebabkan oleh keterbatasan pergerakan manusia Pak, ya, karena COVID dan segala macam. Dan mungkin kuartal terakhir tahun 2002 situasi sudah mulai berubah. Pembebasan sudah dilakukan, menyebabkan pergerakan barang dan manusia tadi lebih lancar, sehingga bottleneck dan kongesi yang kita lihat selama tahun 2002 sudah terurai. 2023 ini sudah kembali normal kembali, betul. Ke masa pre-pandemi. Pak Eri, kalau kita ini kan MERS ini kan salah satu leading di container shipping ya, container shipping. Tapi kan mulai tahun 2022 ada sejumlah strategi yang dilakukan MERS yang mungkin berdampak pada customernya Pak Eri. Salah satunya kalau orang bilang MERS itu tahun lalu paling konservatif loh dalam investasi terutama ya. Yang lain itu kan rame-rame beli kapal gitu kan. Lalu MERS membatasin itu. Ini apa bisa dicerita nggak itu Pak Eri? Iya. I think benar juga sih Pak ya. I think kalau kita lihat kita tarik kembali ya 2020, 2021 dan 2022 memang kita membatasi investasi kita di shipping. Kalau kita lihat dari total new order yang kita punya dibandingkan dengan total fleet punya, kita itu persentasenya terendah di industri. Pertanyaannya adalah kalau MERS nggak investasi di shipping, investasinya kemana? Kan gitu kan. Nah, investasi yang kita lakukan itu lebih mengarah ke logistics services. Nah, investasi yang kita lakukan berada bukan hanya di kapal, tapi juga di land transportnya. Ya, investasi di hinterland dan termasuk investasi di warehouse yang mensupport end-to-end logistic ambition kita. Ada hal lain lagi Pak Eri, itu yang menjadi pertanyaan ya, customernya Pak Eri ini gitu. Yeah. Itu ada satu lagi soal rencana apa sudah terrealisasi ya soal penghentian aliansi 2M itu gitu kan. Lalu kemudian ada juga beberapa brand-brand yang mungkin dilebur gitu loh. Katakanlah seperti Hamburgsud ya, Hamburgsud salah satunya itu kan menurut infonya itu mau dihilangkan brandnya lalu kemudian dilebur. Nah pertanyaan customer, kalau kita selama ini menjadi kliennya Hamburgsud itu gimana solusinya ketika itu dilebur gitu kan? Yeah. Gitu. No. Jadi kita lihat jawab yang pertama dulu Pak ya. Yang pertama kita jawab pertanyaannya tadi mengenai 2M ya. 2M memang 2022 kemarin, akhir 2022 kita sudah mengirimkan notis untuk tidak lagi melakukan kerjasama, memperpanjang kerjasama 2M dengan partner kita. Dan itu akan berakhir di tahun 2025. Ya, kenapa itu terjadi? Bukan kita tidak percaya dengan partnership, tapi dalam 8 tahun terakhir atau selama 2M tadi kita terbentuk, itu it does serve the purpose. Kita meet tujuannya untuk menstandarisasi service level dan juga menurunkan cost to serve kita secara network. Tapi
belakangan mengarah ke sekarang di mana Maersk merubah strateginya kan Pak, dari shipping line menjadi fully integrated of container logistic. Kita melihat kebutuhannya itu semakin distinct antara kita dan partner kita. Bukan kita tidak percaya partnership, tapi kebutuhannya sudah seiring jalan sudah berbeda. Sehingga kita merasa lebih baik kita mencoba untuk berjalan sendiri untuk merealisasikan ambisi kita terhadap memprovide end-to-end logistik ke customer kita. Nah, yang kedua tadi mengenai beberapa brand yang akan dilebur, termasuk pembicaraan yang kita announce ya kemarin ke market. Kita akan melebur brand Hamburg Süd dan juga akan melebur brand Sealand ya, yang cukup dominan di regional carrier baik di Asia, intra Europe dan intra Amerika. Ya, jadi keputusan untuk melebur semua brand itu justru setelah mendengarkan masukan dari customer kita. Nah, customer kita berharap, selama ini kan agak ada sering kebingungan antara kalau saya harus dealing dengan untuk supply chain, untuk pelayaran, saya harus kontak ke Sealand, harus kontak ke Hamburg Süd, harus kontak ke Maersk. Ke siapa sih sebenarnya saya harus kontak? Nah, atas masukan dari customer tadi, kita memilih ke depannya kita akan menjadi satu brand, monolithic brand, di mana ke depannya trading brand kita akan cuma satu, dalam bentuk Maersk trading brand. Nah, mengenai service level offeringnya tidak akan berubah. Customer tidak akan berubah, tetap bisa melakukan service yang mereka dapatkan sebelumnya, baik service yang mereka dapatkan di Hamburg Süd dan baik juga service yang mereka dapatkan di Sealand. Hanya brandnya ke depannya kita akan mengenal lebih mengarah ke monolithic brand instead of multi brand. Jadi kalau kita lihat di ini kan ya, orang awam ya lihat itu kan ada kontainer tulisnya Sealand, terus kemudian Hamburg Süd, ataupun kapal-kapalnya kan tulisan itu nanti diganti semua atau gimana Pak? Gitu lah. Sejalan dengan periringan waktu kita akan mengganti. Ya, jadi misalnya kontainer nggak akan kita ganti di day one, itu nggak akan kita ganti semua. Tapi begitu kita ada penggantian kontainer baru, perbaikan kontainer baru, itu semua akan di rebrand menjadi Maersk branding, termasuk kapal. Ya, Pak, kembali lagi tadi ya dengan fokus atau tidak banyak investasi di pengadaan kapal ya tahun lalu kan, lalu kemudian dana-dana itu kan seperti Pak Heri bilang tadi lebih banyak fokus untuk pengembangan ke kontainer industri, atau mungkin memang udah fully supply chain provider ya kayak gitu, jadi tidak hanya shippingnya tapi udah dikembangkan untuk logistik. Nah, sejauh mana ini implikasi positifnya terhadap kinerja Maersk sendiri dalam 2 tahun ya, karena ini kan sudah lebih dari 2 tahun kalau nggak salah Maersk sudah announce bahwa sudah menjadi integrated container logistik industri kan gitu. Itu seberapa ini setelah berjalan beberapa tahun, menurut Pak Eri gimana Pak itu? Journey itu sendiri sudah kita lakukan dari tahun 2019 Pak ya. 2019 ketika kita merubah organisasi frontline kita, mengintegrasi various business unit ya, shipping unit dan juga logistik unit. Jadi 2019 journey itu udah mulai kita lakukan. Jadi 1st of January 2019 itu adalah hari pertama kita mengintegrasikan semua itu. Dan kita look back sekarang 4 Juni itu udah 4 tahun kita lakukan. Refleksi yang bisa saya lihat adalah kita berjalan dan tumbuh di logistik itu cukup bagus Pak. Di Indonesia sendiri kita tumbuh logistik kita itu sekitar faktor 3,5 kali Pak dalam waktu 4 tahun. Jadi cukup luar biasa tumbuhnya, dan juga ditopang oleh situasi COVID kemarin dan kepercayaan yang customer kita berikan sama kita. Naturally, strategi yang kita lakukan untuk berubah dari shipping line dan mengintegrasikan dengan logistik kita sehingga kita bisa memprovide end-to-end customers logistics solution to our customer, itu justru datang dari customer sendiri. Jadi customer sendiri datang dan berbicara atas masukan mereka mengatakan
look, Maersk, kalian kan udah holding 70% possession kargo kita, gitu loh, selama masih sama di ocean tadi. Kenapa sih nggak bisa handle ketika udah tiba di darat? Ya, kenapa sih nggak bisa langsung juga melakukan cargo clearance-nya? Kenapa sih nggak bisa melakukan fulfillment-nya on behalf of kita? Jadi atas masukan dari customer tadilah yang justru menyemangatin kita untuk berubah menjadi dari shipping line menjadi global integrated of container logistics. Jadi tidak benar Pak kalau ada selentingan lah gitu, Maersk ini kok udah merebut market dari customernya sendiri, tapi itu sebenarnya itu juga inisiatif dari customernya Pak Eri sendiri supaya untuk menghandle semua itu gitu Pak. Betul Pak, jadi justru strategi kita itu berbasis terhadap input yang kita terima dari customer. Ya itu. Ya soalnya banyak yang bertanya gitu Pak, ada kecemasan ya terutama di komunitas logistik gitu, kalau Maersk itu udah handle end to end kan kayak gitu kan, waduh ini banyak yang merasa mungkin terancam kayak gitu kan misalnya gitu. Tapi seperti Pak Eri bilang tadi kan, ini juga karena keinginan customer gitu loh, biar menjadi one stop service tadi ya kan, benar itu. Baik Pak Eri, ini bicara keuntungan kan luar biasa ya tahun lalu ya, kalau kita baca data kan 80 miliar dolar kan untuk akumulasi ya untuk revenue, lalu kemudian EBITDA itu sampai 30 revenue betul, 80 kan, 80 miliar kan, terus EBITDA sampai 30 miliar dolar gitu kan. Ini kontribusi Indonesia juga besar nggak ini? Kalau kita lihat kontribusi Indonesia di global konteks itu Pak, kita melihat single digit percentage lah Pak ya, single digit percentage dari total konstelasi itu, which is cukup besar. Sebenarnya cukup besar dan cukup signifikan juga. Tapi yang harus kita bawahin bahwasannya ketika kita berbicara dengan shipping, kan nggak semuanya itu adalah kargo yang kita kontrol di sini. Ya, kebanyakan juga kargo kalau kita berbicara Indonesia kan shipment terbagi CIF dan FOB kan. Kalau kita lihat di Indonesia sendiri dan termasuk Maersk juga, itu sekitar 60% kargo kita itu adalah FOB yang dikontrol oleh teman-teman di network ya, di overseas. Jadi kontribusi terhadap CIF yang memang kargo yang kita secure kontraknya lokali itu sekitar 30-35%. Jadi Indonesia play significant role di kontribusi global ya, tetapi itu tim effort ya, tim effort yang dilakukan oleh teman-teman juga di belahan dunia lain. Apalagi kan kalau tahun lalu kan katanya ekspor kita rekor juga, impor juga tumbuh kan, tumbuh itu tentu berimplikasi juga terhadap bisnis Maersk kan dari Indonesia gitu kan gitu. Nah kalau kembali tadi Pak, kalau sekarang kan udah menjadi banyak ke logistik lah gitu lah, kontribusinya juga tumbuh juga terhadap holding, terhadap keseluruhan gitu loh dari logistiknya tuh. Iya Pak, pertumbuhannya cukup signifikan. Kalau kita lihat logistik sektor kita, revenue kita di Maersk Indonesia, saya bicara Indonesia, itu dari tahun 2019 sampai 2022, dari itu buku kemarin, itu tumbuh dengan faktor 3,5 kali. Berarti kita udah tumbuh sekitar 350% dari segi revenue kita. Nah, kontribusinya secara persentase logistik terhadap total revenue masih kecil. Karena kan kalau kita lihat, kita kan masih baru di sektor logistik, dan kalau kita juga lihat tahun-tahun sebelumnya kan freight juga cukup tinggi, sehingga secara persentase logistik kita terhadap total revenue masih punya kesempatan lagi untuk kita kejar menjadi mungkin 50% dari freight dan 50% dari logistik ke depan. Baik, kita akhiri dulu di segmen pertama dan akan kita lanjut ke segmen berikutnya.